الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kepanjen menyampaikan dan menginformasikan serta melaporkan berkaitan dengan pengumpulan zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah maupun fidyah. Yang pertama dari TK Aba 8 Kepanjen, zakat fitrah berupa beras 492 kg dan infak sedekah 8.657 rupiah. Yang kedua dari SD Muhammadiyah 1 Kepanjen, zakat fitrah beras 280 kg dalam bentuk uang 6.500.000 rupiah. 3. SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen, zakat fitrah dalam bentuk beras 60 kg dan uang 1.695.000 rupiah, serta infak sodako 400.000 rupiah. 4. SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, zakat fitrah dalam bentuk beras 3 ton 303 kg, infak 5.475.000 rupiah. 5. SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen, zakat fitrah beras 1 ton 155 kg. 6. Masjid At-Taqwa pimpinan ranting Muhammadiyah Mangunrejo, zakat fitrah beras 267 kg. 7. Masjid Al-Arsh pimpinan ranting Muhammadiyah Talangagung, zakat fitrah beras 75 kg, zakat mal 5 juta rupiah, infak 2.500.000 rupiah. 8. Masjid Teduh pimpinan ranting Muhammadiyah Jenggolo Sengguru, zakat fitrah beras 700 kg, zakat mal 5 juta rupiah dan fidyah 1.500.000 rupiah. 9. Masjid Firdaus pimpinan ranting Muhammadiyah Curung Rejo, zakat fitrah beras 492 kg, zakat mal 4.350.000 rupiah, infak 363.000 rupiah. 10. Lanjismu pimpinan cabang Muhammadiyah Kepanjen
yang berkantor di Masjid Nurul Hidayah. Zakat fitrah 1 ton 232 kilogram. Adapun dalam bentuk uang 7 juta rupiah. Zakat mal 40 juta rupiah. Infak 910.000 rupiah dan fidyah 1.800.000 rupiah. MBS Al-Amin Putri Kepanjen, zakat fitrah dalam bentuk beras 225 kg. Total zakat fitrah yang dikelola oleh atau di bawah naungan pimpinan cabang Muhammadiyah Kepanjen dalam bentuk beras 8 ton 281 kg dan dalam bentuk uang 15.195.000 rupiah. Adapun zakat mal senilai 54.350.000 rupiah. Infak sedekah 18.305.000 rupiah dan fidyah 3.300.000 rupiah. Kepanjen 19 Maret 2026, tertanda pimpinan cabang Muhammadiyah Kepanjen. Kami himbau kepada jamaah yang baru hadir agar segera bisa ke area sholat id. Nanti insya Allah sholat akan kita mulai tepat pukul 06.30. Hadirin yang berbahagia, berikutnya kami akan bacakan sambutan dari Bupati Malang. Bupati Malang. Sambutan Bupati Malang pada pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi di Kabupaten Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, terutama di tengah-tengah kondisi bangsa dalam situasi beberapa waktu terakhir yang mengalami musibah. Begitu juga dengan perkembangan terakhir di Timur Tengah yang terjadi konflik atau peperangan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan maupun Idul Fitri dalam keadaan aman. Pada momen yang penuh keberkahan ini, kita memperdalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, nikmat keamanan, kedamaian, dan kesempatan beribadah yang kita rasakan pada hari ini hendaknya semakin menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita. Dan semoga hal tersebut juga mendorong kita untuk terus meningkatkan kepedulian, empati, dan semangat berbagi kepada sesama, terutama kepada saudara kita yang sedang menghadapi ujian kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya yang sangat istimewa bagi umat Islam setelah menjalani proses pendidikan spiritual selama bulan Ramadan. Kita diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, serta lebih peduli terhadap sesama. Idul Fitri menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali kepada fitrah, membersihkan hati dari segala kesalahan, mempererat tali silaturahmi, serta memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malang yang telah menjaga suasana kondusif selama bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada jajaran TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, tenaga kesehatan, relawan, serta seluruh unsur pengamanan dan pelayanan masyarakat yang telah bekerja keras dalam memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat selama bulan Ramadan dan masa arus mudik serta arus balik Lebaran. Berkat sinergi dan kerjasama yang baik dari semua pihak, masyarakat Kabupaten Malang dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, tertib, dan penuh kebahagiaan. Selanjutnya, saya juga mengajak seluruh jajaran Forkopimda, para pemangku kepentingan, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malang untuk terus bersinergi, bekerja sama, dan mendukung penuh visi misi pembangunan Kabupaten Malang. Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, insya Allah kita dapat mewujudkan Kabupaten Malang yang semakin maju, sejahtera, dan penuh keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa dan negara Indonesia senantiasa diberikan perlindungan, dijauhkan dari berbagai bencana, serta diberikan kekuatan untuk terus menjaga persatuan dan kedamaian. Kita juga memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada saudara-saudara Muslim di berbagai belahan dunia yang hingga saat ini masih mengalami penindasan, konflik maupun peperangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghadirkan kedamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia, sehingga dunia dapat menjadi tempat yang lebih aman, damai, penuh keberkahan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Akhir kata, di hari yang suci ini, saya atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan menjadikan kita pribadi yang semakin bertakwa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat, perlindungan, dan keberkahan sehingga kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Sekian dan terima kasih. Kepanjen 1 Syawal 1447 Hijriah, Bupati Malang, tertanda tangan Sanusi. Demikian hadirin yang berbahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. حمدا كثيرا مباركا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
اللهم إني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ya ma'asyiral mu'minin, usikum wa nafsi bitaqwallahi la'alakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berselimut embun keberkahan ini, tiada kata yang lebih pantas mengangkasa selain untaian puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa agung karunia-Nya yang masih memeluk kita dengan usia, mengizinkan kita merengkuh kemenangan di Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Setelah sebulan penuh, kita mengikuti tarbiyah dari puasa Ramadan. Salawat, berbingkai salam dan kerinduan, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada insan kamil, insan yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baik utusan yang telah mewariskan cahaya sunnah dan manhaj kehidupan agar umatnya senantiasa memiliki ketajaman batin dan tidak tersesat di tengah fitnah akhir zaman. Ya ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Rangkaian puasa Ramadan dan qiyamul lail telah kita tunaikan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan bahwa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman, menjalankan puasa atas dasar ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Artinya bahwa dengan puasa kita sebulan penuh kemarin menjadikan hati kita saat ini menjadi hati yang bersih, bagaikan kertas kosong yang siap diisi dengan berbagai amal. Ya ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Begitu mulianya, begitu pentingnya
seseorang yang mampu menjaga hatinya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Asy-Syams, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan waktu duha. Wal qamari idza talaha. Dan demi bulan saat mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Dan demi siang saat menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha. Dan demi malam saat menutupinya. Was sama'i wa ma banaha. Dan demi langit serta penciptaannya. Wal ardi wa ma dhahaha. Dan demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan kepadanya fujur, keburukan, kemaksiatan, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Dan beruntunglah bagi orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi bagi mereka yang mengotorinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya masyarul mukminin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Bayangkan, tatkala Allah ingin mengatakan kepada kita, tatkala Allah ingin menegaskan kepada kita bahwasanya Allah telah mengilhamkan kepada kita dua hal, fujur dan takwa, keburukan dan ketakwaan. Dan kemudian Allah menegaskan sungguh beruntung bagi orang yang mengambil jalan takwa, yang mensucikan jiwanya. Dan kemudian merugilah bagi mereka yang mengkotorinya. Itu sampai Allah mengawalinya dengan 7 kali sumpah. Ini maknanya bahwa pengelolaan hati jamaah sekalian, ini adalah harus kita kemudian jaga. Di saat kita sudah mendapatkan hati yang bersih, maka disinilah tantangan bagi kita. Kita isi apa kemudian amal-amal kita. Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan bahwa sebenarnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan pengetahuan. Kita sudah diberikan pemahaman, ilham tentang kebaikan dan keburukan, tentang kebenaran dan kesalahan, akan tetapi ini bersifat ikhtiari jamaah sekalian. Kita diberikan kebebasan untuk memilih jalan takwa dengan mensucikan jiwa, atau kita memilih jalan fujur dengan mengotorinya dengan berbagai macam perbuatan tercela. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna fil jasadi mudghah idza salahat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Yang segumpal darah ini baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Jika segumpal darah ini kotor, buruk, maka buruklah perbuatannya. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Ya masyarul mukminin, rahimakumullah. Begitu mulianya orang yang mampu menjaga hatinya. Ada sebuah kisah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat baginda Rasulullah bersama para sahabatnya sedang berbincang-bincang, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, akan datang kepada kalian seorang yang ahli surga. Kemudian beberapa saat kemudian datanglah salah satu sahabat Ansor kepada mereka. Kemudian keesokan harinya, tatkala baginda Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang lagi dengan sahabat yang lain, kemudian beliau juga mengatakan akan datang kepada kalian ahli surga. Ternyata yang datang adalah sahabat yang sama dengan sebelumnya.
Hari yang ketiga, kemudian bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan akan datang kepada kalian ahli surga. Ternyata yang datang adalah sahabat yang sama yang datang pada hari-hari sebelumnya. Akhirnya membuat penasaran salah seorang sahabat Abdullah bin Umar. Setelah majelis itu kemudian beliaunya ini menghampirinya, meminta izin kepada salah seorang sahabat yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau ahli surga untuk tinggal bersamanya hingga 3 hari ke depan karena ada masalah dengan keluarga. Akhirnya diizinkan jamaah sekalian. Hari yang pertama Abdullah ibnu Umar ini mengamati kira-kira amalan apa sih yang dilakukan oleh sahabat tersebut sehingga dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Ketika diamati tidak ada amalan yang istimewa, biasa saja amalannya, hanya menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, tidak menjalankan amalan sunnah-sunnah yang lain. Kemudian pada hari yang kedua diamati juga, ternyata sahabat tadi juga tidak ada amalan yang istimewa dalam pandangannya. Sampai kemudian hari yang ketiga, diamati tidak ada amalan yang istimewa yang dilakukan oleh sahabat Ansor tadi. Akhirnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar kemudian berterus terang menyampaikan tujuan untuk mengikuti minta izin tinggal bersamanya selama 3 hari. Bahwasanya beberapa hari itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kami, akan datang kepada kami itu ahli surga, dan ternyata engkaulah wahai sahabat Rasulullah yang datang ketika kali itu. Makanya kami ingin melihat amal istimewa apa yang saudara lakukan sehingga kemudian dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Kemudian jamaah sekalian, kata sahabatnya tadi, sebagaimana yang engkau lihat, inilah amalan saya. Kemudian Abdullah bin Umar izin pulang. Ketika beliau pulang kemudian dipanggil kembali, wahai Abdullah bin Umar, kemarilah. Mungkin salah satu amalan yang menjadikan saya dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ahli surga. Saya itu menjaga hati. Saya tidak pernah mengecewakan orang lain. Saya tidak pernah membuat orang lain tersakiti. Inilah jamaah sekalian, hati itu begitu berharganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hati kita bersih, jiwa kita suci, maka akan berdampak terhadap amal perbuatan kita di masa yang akan datang. Perbuatan-perbuatan kita senantiasa Allah tunjukkan dalam amalan-amalan yang diridhai olehnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya masyarul mu'minin, sedang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih bukan hanya mampu meningkatkan ibadah individual dan sosial kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, jiwa yang suci itu akan mampu memandang bagaimana masa depan kehidupan, bagaimana arah kehidupan kita di masa yang akan datang. Mampu mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Misal, ketika akhir-akhir ini terjadi peperangan antara Iran versus Amerika dan Israel, tentu orang yang hatinya bersih ini mampu mengkaitkan dengan bagaimana kondisi dengan akhir zaman. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan periode atau fase kehidupan manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takunu nubuwatu fikum masyaallah an takun." Masa kenabian akan terjadi sebagaimana yang Allah kehendaki. Thumma yarfa'uha Allahu idza syaa yarfa'aha. Kemudian masa itu Allah cabut
masa itu Allah angkat sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan masa ini jamaah sekalian, fase ini sudah berakhir dengan wafatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Fatakunu masya'allahu an takun. Kemudian masa itu diganti oleh Allah dengan masa kekhilafahan atau dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 29 tahun 8 bulan. Kemudian ditambah dengan Hasan bin Ali 6 bulan. Sehingga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa masa Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun lamanya. Thumma yarfa'uha Allahu idza syaa yarfa'aha. Kemudian kata Rasulullah SAW, masa itu Allah cabut sebagaimana yang Allah kehendaki. Summa takunu mulkan 'adan fatakunu masyaallah ayyakun. Kemudian masa itu diganti dengan masa di mana para pemimpinnya menggigit. Dan ini juga para jumhur ulama mengatakan juga sudah terjadi, yakni generasinya Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Tsumma yarfa'uhu Allahu idza syaa yarfa. Kemudian masa itu Allah angkat, Allah cabut sebagaimana yang Allah kehendaki. Tsumma takunu mulkan jabariyatan fatakunu masyaallahu an takun. Kemudian masa itu akan Allah ganti dengan masa di mana kepemimpinan yang diktator, kepemimpinan yang zalim, kepemimpinan yang bengis. Dan ini jamaah sekalian, para jumhur ulama kontemporer mengatakan bahwa saat ini adalah masa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah mulkan jabariyatan. Thumma yarfa'uha Allahu idza syaa yarfa'aha. Kemudian masa itu akan Allah ganti, akan Allah angkat sebagaimana yang Allah kehendaki. Tinggal satu fase lagi kehidupan manusia. Thumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Thumma sakata. Kemudian masa itu diganti oleh Allah dengan masa kekhilafahan dengan manhaj kenabian. Hal ini jamaah sekalian sesuai dengan banyak hadis yang akan munculnya Imam Mahdi di akhir kehidupan kita, di akhir zaman nanti. Setelah Imam Mahdi turun, kemudian di waktu yang hampir berdekatan Allah memunculkan Dajjal yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian Imam Mahdi memeranginya. Di saat Imam Mahdi beserta kaum muslimin memeranginya dengan kekuatan dan kehebatan sihir Dajjal, tidak mampu untuk mengalahkannya. Hingga kemudian Allah mengutus Nabiullah Isa alaihi salam di waktu sebelum sholat subuh. Kemudian beliaulah yang mampu membunuh Dajjal laknatullah alaih. Setelah itu kemudian digambarkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, umat Islam begitu sejahtera, penuh kedamaian, puncak keemasan umat Islam pada waktu itu. Akan tetapi jamaah sekalian, masa ini tidak berlangsung lama. Dalam sebuah hadis ada yang mengatakan bahwasanya masa kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam hanya 7 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Kemudian baginda Nabi Isa alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu jamaah sekalian, Allah mengirimkan kepada kita angin yang sejuk, angin yang sepoi-sepoi, mencari orang-orang yang beriman. Setiap orang-orang yang beriman terhembus dengan angin itu hingga kemudian dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal generasi orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, dan di waktu itulah akan terjadi hari kiamat. Ya masyarul mukminin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah bagaimana persiapan kita untuk menghadapi akhir zaman? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umri fima afnahu." Bahwasanya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba kelak di akhirat hingga dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan.
an ilmi fala fih, tentang ilmunya untuk apa diamalkan. An malihi min aina iktasaba wa fima anfaqo, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Wa an jismihi fima ablahu, dan tentang jasadnya, tubuhnya untuk apa dia gunakan. Ya masyaral mu'minin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menganugerahkan kepada kita kesempurnaan jasad, ternyata setiap yang Allah berikan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di suatu hari nanti, di mana mulut-mulut kita dikunci oleh Allah, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan kita mempertanggungjawabkan terhadap apa yang kita kerjakan ketika di dunia. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki kita akan menjadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan di dunia. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang harus kemudian kita siapkan untuk menyongsong hari kiamat, menyongsong hari akhir, dan persiapan kita kelak kita berhadapan dengan Tuhan kita. Yang pertama adalah kuatkan iman dan beristiqomahlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Seseorang ketika dia sudah beriman, imannya benar aja mas sekalian, maka secara otomatis akan teraktualisasi dengan amal soleh. Dan dia kemudian istiqomah, maka dia akan berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena di saat dia naza, di saat dia sudah sakaratul maut, orang beriman itu cirinya ada dua ketika dia sakaratul maut. Dia bersedih, dia takut, khawatir dia akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengutus malaikatnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian malaikat itu diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepadanya, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu surga. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya masyarul mu'minin, rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah bersegeralah untuk beramal soleh sebelum datang fitnah yang besar. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh. Fitnah qita'il lailil muzlim, sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang dalam keadaan mukmin dan di sore harinya dia kafir. Dan nanti juga fitnah itu di sorenya dia beriman, paginya pun juga kafir. Makanya jemaah sekalian, baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk bersegera dalam beramal soleh. Dan yang ketiga adalah berpegang teguhlah terhadap kitabullah wa sunnah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan dua perkara kepadamu. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah wa sunnati. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, kita harus mampu membentengi keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan juga kemudian kita harus membangun jamaah yang solid. Kita harus solid dalam persyarikatan. Karena Allah telah memerintahkan kepada kita, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ketika kita ingin menjadi orang yang beruntung, kata Allah,
maka hendaklah kalian berjamaah. Bersama-sama orang yang soleh, bersama-sama orang untuk mengajak kepada kebaikan dan kemudian mencegah kemungkaran. Semoga di akhir zaman ini Allah senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita agar kita menjadi hamba yang senantiasa diselamatkan olehnya, menjadi hamba yang senantiasa diberikan keberkahan hidup, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang saleh dan solehah, rezeki yang barokah dan berlimpah. Amin Allahumma amin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, marilah kita tata hati kita. Kita tundukkan hati kita seraya memohon kepada Allah semoga semua hajat kita, kehidupan kita senantiasa dalam kemudahan dan keberkahannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamda syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qadi al hajat. Rabbana inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.